malam. Aku langsung kayak di mobil tuh semua pada teriak sampai nggak bisa berkata-kata. Aduh, Kenapa loh? ini kita lagi Kenapa? ini lagi wawancara lagi. Tenggorokan gue. Kita lagi Nggak taping enak. loh nih. Iya makanya. Kayaknya tadi gue bawa ini. Bintang tamunya udah datang belum? Mau tahu, Aduh, my god. mau tahu rahasia gue. Hmm. Betadine throat spray. Dulu kan kita pakai buat kumur-kumur, yang ini spray doang. Enak Nggak banget. salah nih. Enak tuh gangguan tenggorokan yang gatel, pakai spray langsung seger. Coba biar nggak gatel lagi. Ini bener meredakan Harusnya gatal sih bener tenggorokan. ya. Oke, Coba betadine lo ya, gue rasain coba sendiri. ya nih. Betadine throat spray. Anget apa dingin? Kayak ada mintinya gitu tuh. Anget loh. Anget. Anget. Enak kan? Anget, Coba. enak. Mungkin. Oh iya, anget loh. Tuh, iya kan? Ih. Buat Enak loh. sariawan. Ini tapi ini bener deh, ini bener-bener anget dan ini pas banget kalau lagi situasi pandemi kayak gini. Jadi gue harus ekstra proteksi. Kayak makan itu kan, permen yang lozenges Bener, itu loh, bener, yang buat bener. sakit tenggorokan enak banget. By Wah, the way kan solusi nih, cepet nih. by the way kan sering interview orang, terus udah gitu kita, maksudnya ya dalam keadaan pandemi yang gini kan kita bener-bener harus proteksi diri ekstra banget. Jadi gatal dikit. Ini gampang banget loh dibawa-bawa. Iya gampang banget. Belinya juga gampang. Jadi betadine throat spray ini bener-bener best banget. Thank you Mer, lo emang Iya. teman sahabat yang Lo luar perlu gue biasa. beliin nggak? Atau lo bisa beli sendiri? Gampang di apotek ada. Maksudnya ini lo cuma ngasih pinjem doang. Iya minjem punya gue. Lo gak ngasih gue? Enggak. Lo beli sendiri. Lo beli sendiri di apotek. Ada di e-commerce. Iya, Anda iya. kan sering tuh e-commerce jualan. Anda tinggal Google. Anda tinggal cari tuh. Iya. Search Bener. box betadine throat spray. Jadi di official store betadine ada di e-commerce atau Bener. ke apotek mana aja. Gampang, rumah gue dekat apotek. Iya. Handphone gue juga e-commerce semuanya ada. Mana? Jadi harganya terjangkau ya pastinya. Ini kita jam berapa nih mau syuting? Udah Oh, nyampe. Ya udah boleh yuk. Aku minum dulu, tenggorokan gue langsung. Mendingan kan. Halo, hai. Waduh, gimana nih? Silakan duduk. Welcome back Fuji. Aduh, Waktu itu sempat pernah kesini. Ini sungguh emosional banget hari ini. Mukanya mirip. Waktu itu juga Bibi duduk di sini. Vanessa juga persis di sini. Dan itu kamu juga ikut ke sini. Dan Nemenin kamu juga ada di sini. situ. Dan setelah 3 bulan, justru 3 bulan ya? 3 bulan yang lalu kan. 3 bulan yang lalu ya, Agustus kalau nggak salah ya, kamu kesini ya. Dan kalian berdua yang duduk di sini. Tapi apa kabar nih? Gimana? Udah lebih kuat, lebih ikhlas? Belum. Tapi ya seenggaknya udah nggak nangis kayak kemarin lah. Masih serial tadi ngobrol sama Fadli, masih nungguin pulang katanya. Iya, masih belum nyata banget soalnya. Hmm. Masih mungkin dia lagi kerja, jadi kita udah biasa nunggu di rumah, nanti balik lagi. Jadi kalian satu rumah sama Vanessa dan Aku Fuji satu doang. rumah, tapi dia emang kalau siang sampai malam tuh di rumah juga. Aku di rumah. Soalnya Hampir rumah deket banget, cuman 3 menit sampai 5 menit. dari rumah kamu. Jadi bisa dibilang hampir setiap hari di rumah. Kalau aku nggak kerja, aku pasti ke sana. Sekarang tapi udah tinggal bareng, ditemenin. Jadi sekarang udah di situ. Soalnya kan udah nggak ada lagi cowok di sana kan, jadi aku harus di sana juga. Jadi sekarang keadaannya kamu tinggal di rumah Vanessa. kakak, jagain Gala, ditemenin oleh Fadli dan suster. Ya. Hebat loh, udah 19 tahun. Amin. Udah harus mengambil tanggung jawab itu ya. Harus. Yang pasti kita berdua dan juga Tias Media juga mengucapkan belasungkawa ya buat keluarga dan pastinya buat pasti banyak banget yang sebenarnya ini terpukul banget, jadi nggak cuma keluarga aja gitu. Karena kita kan baru ketemu ya, kita baru di sini duduk bersama, maksudnya sama Bibi, sama Vanes gitu. Kita melihat sisi yang baru dari mereka, sisi yang begitu positif, yang begitu apa ya, mereka berdua begitu
kayak Semangat. pasangannya Iya, serasi banget, Dari semua semangat. kejadian akhirnya menemukan satu sama lain dan sekarang kayak apa ya, kayak menemukan kebahagiaan ya Iya. kemarin. Jadi Aku sih senang ngelihat journey-nya ternyata. bener, aku jujur ya waktu ngobrol sama mereka aku terinspirasi banget gitu. I think their stories luar biasa banget gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalian ini ya bisa melalui ini dengan baik. Amin, amin. Harus. Karena ada Gala dan Gala butuh kalian berdua. Kalian juga harus kuat untuk Gala supaya Bibi dan Vanessa juga bisa tenang. Ya, harus. Harus sih. Anyways, jadi kalau bicara soal Bibi bersaudara bertiga ya, berempat. ya. Jadi tapi Bibi paling tua. Paling tua. Paling tua. Jadi ada adik 3, ada satu lagi. Ada Satu abangku satu lagi. Justru di kakak kamu di atas. Iya. Jadi bawahnya Bibi. Lagi ngurus Vanessa Wear, brandnya kakak. Oh, Bibi. yang itu Vanessa Wear itu ya. Jadi day to day dia yang ngurusin Iya, kantor. Iya. dari dulu sebenarnya sebelum kejadian juga emang dia Emang dia ngurusin. yang ngurus. Kalau kita ngelihat kan sebetulnya Bibi sama Vanessa sangat deket sama kalian ya. Iya. Nggak cuma tinggal bareng tapi menunjukkan banget kekompakannya gitu loh. Nah, sebetulnya mereka sehari-hari kayak apa sih kalau ke kalian? Kocak sih, lucu. Suka bercanda, Heeh. ngedek-ngedekin. Kelihatan Gak mungkin Iya. dalam sehari tuh apa namanya nggak ngelawak tuh dia nggak mungkin dua-duanya. Ada aja tingkahnya gitu, iseng. Walaupun mereka tiap hari ada marahnya, tapi tetap aja banyakan lucunya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang kalian melihat journey mereka dari awal. Ada kalian gak sih dari zaman kenalan pertama kali, pacaran? Ada. Cuman nggak begitu sering karena ada Feby kan ikut Kavanes. Jadi kadang mungkin kalau ketemu lagi di luar aja. Jadi baru-baru benar-benar melihat mereka berdua setelah menikah. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kita pengen nanya-nanya lagi mungkin. Ini banyak yang kita pengen tanya banyak yang sih. kita pengen tanya dan I'm sure banyak juga teman setia atau audiens yang pengen tahu juga lah lebih banyak. Cuma ada mungkin kan kita juga udah the last few weeks udah sering lihat di berita ya. Iya. Banyak yang memberitakan tentang kisah ini, tentang kalian juga sangat sering disebut. Jadi mungkin kita pengen juga mumpung kalian di sini bantu klarifikasi kali ya. Karena kita udah mengumpulkan beberapa berita yang kita masukin ke dalam segmen fakta atau dusta. Oke, yang pertama itu ada artikelnya Fuji dituding eksploitasi Gala. Ini berita-berita yang beredar sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Jadi yang aku lihat attentionnya besar banget ya. Iya. Bukan euforia, apa namanya? Semuanya nyariin. Semuanya itu benar-benar tertuju pada berita ini. Berita, Dan iya. pertama Gala karena Gala ditinggal oleh kedua orang tuanya secara bersamaan. So pasti kan banyak pertanyaan lah. Keingintahuan juga kali ya, keadaannya gimana, keadaan Gala gimana, siapa yang ngurusin. Dan aku bilang apa yang dari aku lihat ya, kamu kan justru menunjukkan bahwa Gala sudah lagi lagi recovery dengan keluarga dekatnya gitu. Jadi kamu sempat ngepost yang dia ketawa, itu aku kayak tersentuh loh. Yang bayi ketawa, kamu kan ngepost kayak video klip-klip gitu kan. iya. Terakhirnya ada yang dia ketawa kan. Iya. Itu rasanya kayak lega. ada sedikit. Oke, berarti dia bisa tertawa gitu. Tapi menurut kamu dengan artikel ini apa? Respons kamu apa? Ya nggak tahu sih, aku ya udah biarin aja. Aku cuma pengen klarifikasi karena aku kasihan sama orang tuaku. Kalau ada berita miring, berita ini kayak gitu, mereka kan udah tua ya. Mereka mentalnya juga nggak sekuat aku sama abangku. Kasian gitu. Apalagi kalau ngeliat anaknya dituduh ini, tuduh itu, berita miring tentang keluarga kita. Aku kasian. Apalagi wartawan ngincernya papaku, mamaku, kayak nggak tega aja gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin maksud kamu bukan eksploitasi, tapi kamu mau menunjukkan ke publik bahwa Fine-fine aja. Gala sekarang lagi recovery dan dia diurusin sama keluarga dekat Dan gitu ya. sebelum kejadian pun emang Uti sering banget ngepost Gala. Kita semua kalau lagi di rumah pasti ngepost Gala. TikToknya dari history pun udah Dari kelihatan sebelumnya jelas. itu. Jadi Tapi memang udah apa ya? Udah sesuatu deket. yang biasa aja. Udah biasa. Karena itu keponakan kamu juga kan. Bahkan aku sekarang tuh kayak ngepostnya tuh sehari sekali atau 2 kali. Dulu aku sehari tuh bisa 10 story Gala doang, padahal itu Instagram aku. Dan banyak pas awal-awal tuh kayak banyak negatif kayak
manfaatin Gala demi followers ya, biar followersnya naik ya. Aku nggak minta followers deh, sumpah. Aku kalau bisa minta, aku pengen abangku balik aja sama Kak Vanes. Udah. Dibanding followers tuh ya gimana sih Kak? Ya, kadang-kadang kita nggak bisa mengkontrol pikiran orang ya. Kadang-kadang orang bisa berasumsi ini dan itu, tapi yang tahu kebenarannya dan tahu apa yang terjadi kan pasti hanya kalian dan keluarga ya, orang-orang terdekat. Oke, ada ini artikel kedua. Heboh dengan isu uang duka Vanessa Angel dipakai adik dugem hingga mabuk. Ini jujur aku pernah agak dengar, aku agak sempat baca dan aku juga ngelihat kamu kalau nggak salah di Trans TV ya, udah ada kamu ditanya sama Dewi Persik juga ya soal ini ya. Aku sempat lihat cuplikannya aja gitu. Tapi mungkin aku sudah mendengar jawaban kamu memang itu enggak gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan aku, kenapa tiba-tiba ada isu ini gitu? Mungkin nggak kamu bisa kepikiran, kok bisa ada isu ini ya, datangnya dari mana gitu? Padahal kamu nggak melakukan itu gitu. Mungkin dia mungkin beberapa orang kan sebelum, aku kan masih muda ya, pastilah ada aku ke klub. Tapi sebelum kejadian, setelah kejadian, ya nggak mana mungkin. ada waktu? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kepikiran juga buat minum aja, aku nggak ada kepikiran. Jadi maksudnya sebenarnya ini sebelum kejadian, enggak, senormal-normalnya. Iya, maksudnya anak muda. remaja Jadi aja. dipikir apa ya, yang pernah kamu lakukan sebelum kejadian itu kamu lakuin lagi. Tapi kan lagi. ya aku yang dituding setelah kejadian, dan ditudingnya aku memakan uang duka. Padahal aku juga bisa lah nyari uang sendiri gitu loh. Buat apa juga aku makan yang hak Gala gitu? Nggak buat mungkin. apa? Ya. Dusta. Jadi orang berasumsi hanya melihat lifestyle dan kesannya dilanjutin kayak begitu ya. Oke, Fuji melarang Mayang, yaitu adik Vanessa, mengambil barang milik mendiang Vanessa. Enggak sih. Aku bukan melarang, aku lebih ke negor. Karena aku kan lagi di Surabaya Kita saat lagi itu. di Surabaya waktu itu. Aku negor aja, kalau itu kan mungkin izin dulu. Ini kan lagi duka, cuman itu aja sih. Cuma itu aja. Oh, maksudnya Mayang datang ke rumah. Karena Iya, habis kan, itu ya funeral kan, saat, habis pemakaman. habis pemakaman. Oh, dan mengambil barang-barang. Enggak mengambil, mungkin memakai kan dia bajunya basah. Aku tuh bilang cuman izin dulu ke mama papa atau enggak ke mbak gitu. Cuma bilang itu aja. Biar kita tahu barang-barang apa aja yang nggak ada. Oke. Jadi Biar sebenarnya jelas lebih semuanya. Biar jelas. Iya. Karena apa. ya gimana? Cuman minta izin itu doang sih pengennya. Dan tanggapan Mayang? Enggak sih, aku minta nomor Pak Dodi sih. Bilang ke Pak Dodinya. Pak Dodi itu siapa? Papanya. Oh, papanya. Oke. Papanya Vanessa. I see. Langsung ngomong. Jadi sebenarnya nggak apa ya, nggak ada Perselisihan, perselisihan nggak ada yang larangan. cuma sebenarnya lebih ngasih tahu aja karena kan mungkin kalian yang hari-hari di situ jadi supaya nggak ada kesalahpahaman aja gitu. Oke, ini ada artikel selanjutnya. Belum 40 hari kematian Vanessa, 2 keluarga ribut atas hak asuh Gala. Ya ini mungkin yang ya aku juga paham ya, kadang-kadang karena beritanya begitu apa ya, banyak yang penasaran, banyak yang pengen banget tahu soal masalah Gala. Mungkin aku sih mikirnya karena mereka sayang aja ya, kita anggap banyak yang sayang sama Gala, jadi banyak yang pengen tahu gitu. Ini gimana? Ini benar fakta atau dusta? Apakah ada perselisihan dari 2 keluarga? Sebenarnya bukan selisih sih, tapi kayak Dua-duanya mau dua-duanya kan mau, dan pasti kalau hak asuh ibaratnya ganti-gantian aja. Cuman yang paling bukan masalah sih, ibaratnya yang pengen dikeluarkan itu hak wali, itu harus ada suratnya untuk ngurus banyak hal. Nanti Karena orang lain kan nggak tahu nih. gitu Iya benar. Biar Jadi resmi. hak wali itu memang harus diurus secepatnya karena banyak banget yang diperlukan dari hak wali lebih ini. kepada legal aja kali Iya. ya. Dan kalau misalnya hak asuh ya kita nggak masalah, misalnya mau ikut kesini hari ini itu kan ada susternya juga yang selalu ikut dari dulu Gala bayi. Ya. Jadi sebenarnya kalau ingin misalkan minggu ini sama kakeknya dari sisi Vanes boleh. Boleh dong, pasti dari boleh. sisinya Nggak ada larangan. kalian keluarga Bibi juga boleh. Tapi Mau datang maksudnya ke rumah secara juga legalitas silakan. aja supaya ke depan Gala ini
lebih gampang ngurus-ngurusin Iya, gitu. ngurus surat-surat kan banyak, misalnya Iya, kayak iya, asuransi iya. dibutuhkan itu juga kadang-kadang. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya, tapi memang kadang-kadang ya iya. artikel memang harus bumbu-bumbu. Iya, mengasumsi Miringin. semua ya. Heeh. Iya, iya. Oke. Tapi senang Dusta ya. dengarnya. Jadi itu dusta. Nggak ada jadi keributan sebenarnya nggak ada apa-apa. keributan. Oke. Dan ini terakhir. Yang kelima adalah kematian Vanessa dan Bibi dijadikan konten. Keluarga kecewa hingga batasi peziarah. Oh, ini maksudnya Pada visit ke Makam. makam ya. masyarakat ya? Oh, Nggak ada sih, kita nggak ada. Nggak ada larang. batasin sih. jadi terserah aja. Terserah aja. Tapi semoga yang ke makam ya Bener-bener doain benar-benar ya. doain. Benar-benar doa. Tertib, ya. Jangan cuma Jangan konten. jangan cuma konten, apalagi sampai ngerusak. Ngerusak itu. Apa Itu sempat jujur kejadian kan? Sempet kejadian dan itu ya ampun aku nangis banget sih pas Sorry, tahu. aku mau nanya. Yang fotonya diambil tuh bener? Iya, fotonya Bener. Kak Vanessa itu hilang waktu itu. Saya juga bingung. Itu kita lagi di Surabaya ya. Kita lagi di Surabaya, terus ada yang teman Kak Vanessa ada yang nanya ke aku, ini gimana Ti? Oke, aduh aku bisa apa juga, aku lagi di Surabaya kan. Aku cuma minta tolong, Kak, tolong diberesin dong, kasihan. Oh. Ya. Tapi emang kalau udah makan tapi orang nggak tertib, nggak menghormati sih itu udah agak kelewatan ya. Ya. Jadi aku ngerti kalau misalnya keluarga bisa kecewa, tapi sebenarnya kalian nggak ada membatasi Nggak apa-apa ya. membatasi. Siapapun sebenarnya berhak juga untuk ikut. Apalagi Mudah-mudahan mendoakan, datang ke sana. kita nggak ngelarang. Ya. Oke, Oke. oke, oke. Tadi kan sempat udah ngobrol-ngobrol ya sebelum ini juga kita sempat nanya. Aku juga Yes. nanyain kabar kalian gimana, di rumah gimana. Sekarang keadaan di rumah kalian dan Gala dengan pengasuh dengan Mbak. Hmm. Sebenarnya kamu tinggal dengan mereka itu dari kapan? Dari pas sebelumnya Kak Vanessa di dalam itu lah ada Tahun Oh, kemarin. lalu pas ya. dia Tahun lalu. itu. Jadi Desember apa November ya aku. Jadi memang untuk nemenin nemenin Bibi. Bibi, ngasuh Gala. Dan Gala. Nemenin Gala. Baby kan masih ada kerja-kerjanya, jadi kadang maksudnya kalau dirawat babysitter atau pengasuh doang tuh rasanya nggak Jadi nggak lebih seret nggak seret, gitu. nggak Jadi ada aku keluarga disuruh ya. ke rumah mulu. Dan Oke. aku juga kayak nyaman gitu. Aku awalnya nggak suka anak kecil kan. Semenjak ada Gala jadi suka kayak nyaman juga gitu. Aku disuruh nginep, lama-lama aku tinggal. Suasananya gimana sekarang kamu di rumah? Sepi. Kosong. Sepi banget rasanya. Ada orang, rame orang. Apalagi anak kecil suka main-main. Tapi gimana ya, hati kita tuh masih ngerasa kok hampa banget ya tanpa mereka. Kayak ada yang hilang ya? Hilang banget. Hilang Karena banget hilang sosok, dua sosok ini mungkin yang di rumah itu ya. yang ramai di rumah. Dan saya mau tahu gitu, maksudnya di rumah itu tadinya ada kamu sama kamu juga, kedua adik dari Bibi. Artinya sekarang cuma kalian berdua, suster Mbak sama ya. Gala. Segala ya. Tapi papa mama ke rumah tiap hari. Rumah tiap hari. Oh. Sampai jam 9. Bim Oh, Ngeliatin Oh, Gala, minum oke. Gala. Oh jadi nenek kakeknya Dari pagi sampai malam di situ. rumah. Iya. Tapi kalau tidur mereka balik ke rumah. Balik ke rumah. I see. Jadi sebenarnya yang 24 jam 24 adalah Kita ya. 24 jam Kalian. aku. Tapi papa mama selalu ada. I see. Dan aku pengen tahu deh, Gala gimana sekarang? Kembali lagi ke rumah. Membaik. Membaik Aku sih. tahu dia masih kecil, masih pasti belum ngerti ya. Iya. Tapi ada nggak sih perbedaan yang kamu lihat dari Gala? Pertama-tamanya dia Wah, trauma banget sama Trauma. orang. Oh ya. Nggak mau dipegang. Maunya cuma sama aku. Sama dia aja kan dia ke Surabaya. Nggak mau juga digendong sama dia. Aku cuma mau main doang paling kalau sama aku. mainnya pun nggak mau dipegang, ngerti gak, dari jauh doang. Jadi maunya Sampai digendong kamu. Iya, sampai seminggu apa 10 hari tuh bener-bener nggak mau main sama orang lain. Nginjek tanah pun dia nggak mau. Nggak mau, Aduh. maunya tuh digendong. Cuma digendong doang. Pas awal-awal aku taruh tanah kan akhirnya mau tuh. Dia sampai lupa cara jalan. Susah. Jadi harus susah tertati-tati, harus aku pegangin baju biar dia nggak jatuh. Sampai lupa. Padahal dia sebenarnya jalan. Gala udah bisa jalan. Udah bisa Udah. jalan. Aduh. Aduh, Aku kalau udah lihat anak kecil, aduh aku nggak tega sih. kamu kan Dan- masih muda ya. Cuma kamu ngerasa tiba-tiba kamu harus menjadi Ngurus orang anak. dewasa di luar umur kamu nggak sih dengan Mengurus situasi Gala. ini Lebih gitu loh. tepatnya aku dipaksa dewasa sih. Iya. Dipaksa Mau nggak dewasa, mau iya. harus terima. Iya, iya. Ya, aku bisa apa lagi, Mbak? Iya, Gak bisa iya, apa-apa iya. juga kan. Untuk- Jalanin aja udah. Dan kamu ikhlas? Ikhlas. Hmm. Demi Gala aku ikhlas. Tapi kalau abangku pergi ya, sampai sekarang sih masih berat ya di hati ya. Masih belum bisa menerima ya. Masih berat. Tapi
menurut aku juga I think Gala sangat beruntung ya. Ada kamu, ada Fadli, maksudnya keluarga juga semua sangat ini ya. Semoga. Alhamdulillah. Sangat sayang dan ada di sekitar dia gitu. Aku tuh Sebenarnya gue masih ini. berat sih aku kadang-kadang, karena jujur ya aku tuh there's so many question yang aku pengen tanya gitu kayak cuma ya gimana ya, kadang-kadang ngelihat kondisi keluarga lagi kayak gini kita juga bingung gitu. Dan yang paling aku pengen tahu gitu apa rencana ke depan. Kamu kan masih sekolah kan? Aku masih kuliah. Dan kuliahnya di Bali kan? Iya, kuliah aku di Harusnya Bali. kamu di Bali minggu ini katanya Harusnya kan. minggu ini aku di Bali. Aku nungguin DPB balik dari luar kota kemarin. Aku izin, aku packing, pergi ke Bali. Udah, stay for good. Abis itu dia nyusulin aku pas akhir bulan. Dia udah janjian gitu. Nanti lu mau berangkat kan bulan ini, nanti gue juga ke Bali kok. Itu Kita yang ketemu. ngomong Bibi sama Kak. Dua-duanya. Oke. Jadi Nanti kita ketemu kok tiap bulan, gue pasti nyamperin lo. Belum berangkat aja mereka udah pergi duluan. Itu sih sedih di situ. Aduh. Jadi kamu ya udah kamu di sini dulu sampai keadaan udah sedikit Saya stabil masih kali ya. bisa milih buat online, online. dulu. Oh, jadi kuliahnya tetap jalannya Masih tapi bisa milih. online. Online. Aduh. Kalau kan aku juga sempat denger ya, sempat baca kalau Gala juga suka mencari mama papanya ya. Ya, manggil-manggil pertama-tama tuh Bisa di manggil rumah mama sih. papa. Mama papa. Papa, mama. Kalau ngeliat wallpaper aku, Mi, Pi, terus dicium. Aduh. Iya. Terus Tapi apa namanya? nggak sedih gitu kok, kayak Langsung Ya, ketawa, nyari- langsung nyari. ketawa. Justru kalau ngeliat Mi, Pi terus ketawa, seneng gitu ngeliat papanya. Kok aku yang sedih? Terus kamu responnya apa kalau kayak gitu dia cari? Ya ampun. Ya, aku ya seneng lah kalau dia ngeliat. Bercandain sih. Seneng sih aku kalau dia ngeliat foto keluarganya, seneng gitu. Aku Karena good juga, memory buat dia ya. Good memory. Gala udah ke makam. Belum. Menurut aku kayak nggak bagus aja Iya, gitu anak loh. kecil Mbak ke anak makam. kecil dibawa ke pemakaman. Nggak ngerti juga sih kayaknya. Mungkin kalau belum Dia 2 juga tahun nggak soalnya ngerti kan. kan. Iya belum ngerti. Iya, Apalagi iya, belum iya. 40 hari. Ya. Aduh. Emotional banget ini. Keadaan orang tua kalian gimana? Waktu mendengar kejadian. Wah, Kaget bener-bener Nggak terima. histeris banget. Kita nggak terima semua. Kalian Kalian pertama kali dengarnya gimana? Boleh tahu nggak? Kita lagi di mobil, itu langsung kita Kita lagi menuju ke langsung menuju ke Surabaya. Surabaya. Kita di dalam mobil tuh sampai asar. Kamu berdua asar. lagi di mobil yang sama nih? Iya, Berlima. kita berlima. Sekeluarga. Sekeluarga. Oh, Kita pokoknya dengan kita- mama papa kamu oh, dengan kakak abang lagi juga berlima. maksudnya Terus lagi on the way ke Surabaya. Langsung Kita udah kita nyampe langsung pas tol tahu Cikampek. kabar. Pas tahu kabar kecelakaan tuh kita nggak tahu kalau mereka tuh udah pergi, udah. kamu tuh nyusulin. Kamu memang rencananya mau nyusulin ke Mau Surabaya. nyusulin Nyusulin ke Oh. sana juga. Naik mobil Naik yang mobil. berbeda. Karena emang apa namanya, tiket pesawatnya nggak ada waktu Oke. itu. Kita langsung Kita menuju nyusulin mobil. pas tahu kecelakaan maksudnya. Oh, Enggak, maksud aku yang pertama kali kamu dengar kabar ada kecelakaan, itu kamu lagi di mana, lagi ngapain? Aku lagi di rumah. di Fadli Jakarta. Aku juga. di rumah. Kalau aku lagi di rumah temenku. Oh. Aku lagi mau Terus makan waktu itu. siapa yang nelfon kamu? Aku lagi nggak megang HP, aku dikasih tahu sama mbak aku, itu bapak kenapa? Aku kayak, kenapa sih? Itu banyak berita gitu kan. Dia aku langsung telepon Jody, aku telepon abangku, telepon ke Vanessa, nggak ada yang ngangkat sama sekali. Aku telepon mamaku udah nangis kan. Otakku langsung kayak semraut. Pokoknya aku nggak tahu kabar, aku udah nangis. Tapi aku packing aja. Yang penting. Kamu telepon Jody Telepon Jody. dan diangkat. Enggak Nggak ada yang angkat semuanya. Udah spam di mana tolong jawab gimana kabarnya. Dan sedangkan sehari sebelumnya kamu lagi habis merayakan ulang tahun Iya, ya. malamnya. Padi lagi di rumah teman. Iya, aku lagi di rumah. Terus teman. siapa yang kasih tahu? Abangku. Itu aku habis pulang dari Bandung. Kalau aku pulang tuh sebenarnya apa ya? Seharusnya subuh. Kalau misalnya subuh aku nyampe Jakarta, kemungkinan besar aku bisa ikut sama mereka karena mereka ngajak mulu juga kan kalau pergi ke Surabaya. Oh, tadinya Tapi mau aku ikut. nyampe jam 7 jam 8. Nggak jadi, mereka udah pergi duluan. Yaudah aku main. Pas mau makan siang, abang aku langsung ngirim foto. Aku udah terdiam aja. Aku langsung pulang. Foto apa? Foto mobilnya, badan mobil. badan mobilnya. Tapi kita selama di mobil tuh kita nggak ada yang tahu kalau abang kita abang ada. sama kakak kita udah nggak ada tuh. Jadi kita nggak ada masih yang tahu. berpikir Nggak ada yang bahwa- tahu karena Nggak nggak ada dikasih yang- tahu. nggak ada yang mau nyari tahu juga. Oh, Karena kita karena pengen kayak lihat sendiri. nggak siap kan. Pokoknya di otak kita tuh udah positif, enggak tuh kecelakaan biasa udah.
kita tuh cuma tahu foto mobilnya doang. Sampai akhirnya ada polisi yang nelfon aku kan. Aku nggak tahu dia dapat nomor aku dari mana, dia nelfon aku. Aku loudspeaker, dia ngomong ini jenazahnya mau diantar nanti malam. Aku langsung kayak di mobil tuh semua pada teriak sampai nggak bisa berkata-kata. Akhirnya kita terpaksa pulang juga. Awalnya kita tetap pengen nyusulin kan, tapi katanya karena mau diantar daripada tektok kan, dari Surabaya ke Jakarta, kita ke Surabaya, mending kita tunggu aja di rumah. Kasih tahu jenazahnya mau diantar kemana, itu statement yang padahal mereka belum. Kita nggak ada yang mau nyari tahu. Jadi postingan Vanes juga menjadi viral ya, yang terakhir yang dia post. Iya. Dan ternyata itu kayak sebuah pesan juga ya. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Aku juga ini emosional banget. Aku juga bingung. Kadang-kadang mau nanya gimana. Tapi sehari sebelum kejadian kan kalian bersama-sama ya, terutama ngerayain ulang tahun kamu. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih dari mereka atau sesuatu yang nggak biasa yang kamu? Awalnya kan aku pengen, aku nungguin di rumah. Abangku sama Kak Vanes tuh lagi pergi ketemu orang gitu kan. Aku nungguin nih. Aduh, tapi dia mereka ngechat-chat gitu di grup. Kak Vanes tuh udah menggebu-gebu banget. Ayo dong rayain. Minta traktir ya. Minta traktir, ayo palakin Uti, kita buat Uti miskin gitu. Soalnya aku baru punya penghasilan dari endorse gitu kan. Kayak, ayo kita palakin gitu. Terus aku bilang, DPB udah malas-malasan. Udah capek, besok mau ke Surabaya. Nanti aja lah abis balik. Terus Kak Vanes tuh dari grup sampai dia nyampe rumah, dia jemput aku dulu kan. Dia selalu ngomong gini, gak ada hari besok, pokoknya expired. Ulang tahunnya kan hari ini. Aku kayak sekarang tuh kepikiran tuh terngiang-ngiang gitu loh, kayak gak ada hari esok gitu lah. Dia ngomong kayak gitu. Sampai dia kan di Bandung, disuruh balik. Kayak, ayo dong rayain, ngapain sih di Bandung, ini kan lagi ultahnya aku. Sampai ditelepon gitu. Sampai ditelepon, ayo pulang semuanya, kita pergi makan-makan, kita rayain ultah Uti. Dan itu kejadian. Pulang. Awalnya aku sama abangku sama DPB itu udah malas-malasan kayak aku ada yang ngajakin juga kan main sama temenku ulang tahun kan. Kayak terserah kalau mau hari ini boleh, kalau besok boleh. Tapi kapan ayo nggak mau tahu, pokoknya hari ini kita pergilah kita ke PS, kita makan, terus nonton. Awalnya aku ngajakin mereka, ayo aku sama temenku mau lanjut nih. Tapi abangku kayak enggak, nanti capek. Jadi aku diantar ke temanku, itu jam 9 tuh mereka udah nyampe rumah. Jam 9 kalau aku lanjut sama temenku. Besokannya ada acara itu ya, yang acaranya di Jakarta dulu. Apa? Itu besokannya langsung berangkat ke Surabaya? Langsung berangkat. Subuh mereka. Jadi jam 9 malam tuh mereka udah pulang, nyampe rumah tidur, udah istirahat. Aku dianterin ke tempat temanku. Dan besokannya langsung perjalanan itu. Aduh, sampai ngomong gitu. Pas mereka pergi pun aku ngeliat. Jadi tinggal pergi aja gitu kan. Aduh, bisa ngomong gak ada hari esok. Itu kayak besok tuh udah expired kayak kalau pas saat itu mikirnya kayak it's a joke kan. It's a joke kayak dia pengen banget nih mumpung hari ulang tahunku gitu. Tapi kalau sekarang dipikir kayak aduh. Tapi untung kamu sempat merayakan bareng ya. Untung sempat merayakan. Untung aku nggak jadi pergi sama temanku dulu. Nah, kita ini ya kelas balik sedikit. Waktu Vanes dan juga Bibi ada di sini, Fuji ada di sini kan ya? Iya, sama Jody juga ya. Dan ada Jody juga di sini. Yang aku pengen tahu adalah seberapa lama Jody dekat dengan keluarga kalian atau bekerja atau hampir setahun ya? Enggak sih. Januari. Februari baru tahun dong ini. ya. Tapi dia udah kenal Kak Vanes dari tahun-tahun sebelumnya. I see. Pas zaman Kak Vanes sama DPB pacaran, dia juga udah kenal. Udah kenal. Sekedar kenal lah. Cuma nggak sedekat itu dan nggak mungkin nggak bantuin Vanes ya. Posisi Jody apa di dia Vanes editor, fotografer gitu. Oh, jadi sebenarnya lebih konten creator. untuk yang ngebantuin konten Vanes.
ngedit semua dia. I see. Tapi sangat dipercaya Sangat oleh dipercaya. keduanya ya, oleh Vanessa. Dia doang yang dipercaya gitu kan. Dan hari-hari memang Jody yang selalu nyetirin Vanessa dan juga Bibi. Ganti-gantian sih. Ganti-gantian, Kadang-kadang. nggak selalu dia. Oke. Jadi biasanya pasti dia ikut lah ya kalau ada interview, ada iya. kerjaan, karena dia sekalian bikinin konten juga. Iya, betul. Jadi semacam tim Iya, apa ya? iya, Tim tim- dokumentasi, tim asisten, vlog gitu ya. jadi ya temen juga ya kan. Jadi beraktivitas sering bareng. Tapi sebenarnya Bibi dan juga Vanessa punya supir. Enggak. Oh, nggak nggak ada. ada. Memang Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan selama kamu pernah ketemu Jody, selalu bersama di lingkungan kerja, kamu melihat Jody Bagaimana? gimana? Maksudnya nggak pernah nggak sih kebayang atau memang sebenarnya nggak terlalu bisa nyetir atau gimana? Menurut kamu gimana? Kalau personally dia baik, aku dia baik. Baik. Kita kayak teman kan. Ya ke temen gitu. Semuanya kita kayak temen aja. Kalau misalnya dia Dari selesai akrab. kerja, kadang mau main, ayo main kita kesana Iya, kalau sini. kita kalau main aja kita ajak dia. Jadi udah Udah sebenarnya kayak bukan pekerja gitu loh. Kita udah kayak temen. Temen. I Kayak see. temen. Heeh. Tapi kamu ngelihat dia sosok yang bertanggung jawab. Ya kurang tahu sih soal itu. Sebelum Tapi kayak kejadian pokoknya lah ya. dia Kalau baik tahu sih, aja. baik Hmm, sih. baik Kalau aja. buat berteman oke lah gitu. Dan setelah kejadian ini apa yang mungkin kecewa kali. Sakit hati yang sih. kita rasain, sakit hatiin. Sakit hati sih. Masih ada komunikasi sama sekali sama dia? Enggak ada sih. Enggak sih. Kalaupun dia mau, aku nggak mau. oh kamu nggak mau? Mendingan kamu nggak tahu. Nggak mau. Belum bisa. Kalau ada berita tentang jadi aja aku langsung nggak mau. Hmm. Langsung aku skip. Kalau keluarganya pengen datang ke kamu minta maaf, Udah. Udah. iya enggak? Gini deh, kita ganti vibes lah. Kita kenang mereka yang seru-seru kita kenang aja mereka yang ya. seru. Pasti orang itu kan pengen di celebrate hidupnya, benar nggak? Benar, Jangan benar. selalu dibawa down lah ya.